Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sihah wal afiyah. Allah masih berikan karunia yang agung, yaitu kenikmatan iman, Islam dan ihsan, beserta Allah berikan kekuatan istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasul. Harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, masih melanjutkan pembahasan tentang doa-doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi qala Bismillahi at-tuklanu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Rawahu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita untuk setiap saat selalu memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat beliau berdoa, bersamaan beliau keluar dari rumah, beliau memberikan contoh bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad saat beliau keluar dari rumah dengan mengucapkan doa Bismillahi at-tuklanu 'ala Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, at-tuklan artinya berpasrah diri. Ya, ada ini redaksi ini sama dengan doa yang biasa kita baca juga, yaitu Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Tapi ini redaksinya berbeda. Yang dicontohkan oleh baginda ada Bismillahi at-tuklanu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Jadi beliau berpasrah diri kepada Allah Bismillahi dengan menyebut nama Allah, kemudian beliau menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga katakan tidak ada daya dan kekuatan di dalam melaksanakan ibadah, juga di dalam menghindari dari segala kemaksiatan dan kemungkaran, illa billahi, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi, seorang rasul, bahkan beliau adalah dikenal dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, junjungannya, penghulunya para anbiya wal mursalin. Beliau setiap saat masih terus menerus memasrahkan dirinya kepada Allah, selalu bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sebagai umat manusia yang dalam kondisi dhaifah. Allah memberikan peringatan kepada kita sebagai umat manusia, khuliqal insan dhaifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah dalam segala-galanya. Nabi Muhammad SAW diciptakan sempurna dalam segala-galanya. Beliau yang sudah sempurna begitu terus berpasrah diri kepada Allah, berlindung kepada Allah. Bahkan beliau dalam memberikan bimbingan kepada kita bahwa tidak ada satu kekuatan yang bisa digunakan untuk ibadah, tidak ada satu kekuatan yang bisa kita menghindar dari segala kemaksiatan dan kemungkaran illa billahil aliyil azim, kecuali hanya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keteladanan beliau yang harus kita ambil contoh. Kadang kita merasa diri kita ngerasa sudah aman ketika kita keluar dari rumah, perjalanan ke satu tempat, ngerasanya kita adalah aman saja, padahal yang memberikan keamanan yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kudunya kita adalah ittiba, mengikuti Nabi di saat kita keluar dari rumah, berpasrah diri seperti pasrahnya Nabi kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian di salah satu doa lagi yang diungkapkan beliau, lebih banyak lagi yang beliau ungkapkan,
permintaan-permintaannya kepada Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi, ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau, apa yang dibaca oleh beliau? Qala bismillahi tawakkaltu 'alallah. Allahumma inni na'udzubika min an tazilla au nadhilla au nadhlima au nudlama au najhala au yujhala alaina. Rawathu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah memberikan bimbingan kepada kita, doanya lebih banyak lagi yang diminta. Bahkan ini diperinci sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu, aku berpasrah diri. Alallahi, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau minta, Allahumma ya Allah, inna na'udzubika, kami minta perlindungan kepadamu ya Allah, min antazila, daripada kita tergelincir. Artinya apa? Orang di dalam perjalanan bisa tiba-tiba dia mendapatkan satu ujian, dalam gak tahu sebabnya tiba-tiba tergelincir, kita jatuh. Kemudian kita tersandung dengan sesuatu menjadikan kita sebab jatuh. Maka Nabi Muhammad memberikan bimbingan kepada kita di saat kita keluar dari rumah dalam sebuah perjalanan, mintalah perlindungan kepada Allah. Jangan sampai dalam perjalanan kita tergelincir. Kemudian yang kedua, minta juga kepada Allah, jangan sampai kita tersesat. Dalam artian tersesat ini bukan tersesat yang dimaksudkan dalam apa? Dalam hal-hal seperti kita adalah mustinya harus belok ke kanan, kemudian tiba-tiba kita tersesat belok kiri. Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam safar, di dalam perjalanan itu jangan sampai salah jalan, sampai tersesat. Kemudian juga beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah an-nadhlima au nudlama. Jangan sampai Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan itu terbawa dengan apa? Dengan melakukan sebuah perbuatan yang ada nilainya dalam pandangan Allah adalah zalim. Atau minta kepada Allah jangan sampai berbalik mendolimi. Minta pada Allah perlindungan jangan berlaku zalim, dan juga jangan sampai kita ini didolimi. Banyak sekali kita di dalam perjalanan kemudian kita didolimi atau kita mendolimi kepada seseorang. Contoh misalnya kita adalah di dalam perjalanan tiba-tiba ada orang yang tidak baik, kemudian memaksa kita, meminta sesuatu kepada kita, memberikan ancaman-ancaman, atau dikenal dengan qati ut-tariq, orang yang merampas harta kita di perjalanan. Itu diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW langsung minta kepada Allah. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan penjagaan terus dari Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau masih meminta. Ini adalah uswah, keteladanan yang harus dicontoh bagi kita sebagai umatnya. Kemudian au najhala au yujhala alaina, dan juga minta perlindungan kepada Allah jangan sampai berlaku bodoh atau membodohin orang. Jadi jangan sampai kita menjadi berlaku bodoh atau kita dibodohin oleh orang. Itu adalah mintanya Nabi kepada Allah, perlindungan seperti itu ketika beliau di dalam perjalanan safar atau keluar dari rumah. Banyak yang diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil kadim minasyaitonir rajim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar dari rumah, kemudian yang dituju kepada masjid. Ketika beliau berangkat ke masjid, padahal masjidnya beliau adalah sangat dekat, bahkan disebutkan adalah penyatu di dalam rumahnya beliau. Tapi beliau ketika ke masjid itu begitu banyak yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan adalah qala a'udzu billah
aku berlindung kepada Allah Al-Azim, zat yang maha agung. Wa biwajhil karim, dan kepada zatnya Allah, zat yang maha mulia. Kemudian wa sultanil qadim, dan kekuasaan Allah yang dari dahulu hingga zaman sekarang hingga masa-masa yang akan datang. Beliau Allah Subhanahu wa taala, ya, perlindungan dari Allah zat yang maha agung, perlindungan dari Allah zat yang maha mulia, minta perlindungan kepada Allah zat yang menguasai alam jagat raya ini dari dulu sampai ini hari dan sampai nanti hari kiamat. Minta perlindungan kepada Allah dari mana? Minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Baginda Nabi Muhammad masih terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa ini kalau kita mengamalkannya, kita membacanya setiap saat kita datang menuju masjid, berdoa ini disebutkan oleh inna idza qala zalika khuidha minhu min syairil yaum. Orang yang membaca doa ini Allah akan memberikan perlindungan sepanjang harinya. Jadi kalau kita membaca doa ini tadi di waktu kita berangkat keluar dari rumah menuju masjid, yaitu waktu subuh, membaca doa a'udzu billahil azim biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Kemudian kalau doa ini kita ambil ringkasnya adalah dari kalimat yang pertama kemudian masuk kepada kalimat yang akhir, yaitu dengan mengucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sehingga kita ketika ibadah kepada Allah di masjid, setelah kita dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan yang terkutuk itu, ibadah kita jadi ibadah yang khalisah. Kita datang ke masjid dengan ketulusan, keikhlasan kita, tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada bermacam-macam penyakit yang merusak amal tersebut, karena sudah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain masih doa yang terkait masuk ke dalam masjid atau menuju ke masjid, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal masjida yaqulu bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Yang kedua ini biasa kita ambilnya juga bagian yang akhir, yaitu dengan mengucapkan kalimat doa yang akhir, yaitu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau disempurnakan bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, wassalamu ala rasulillah, dan salam untuk rasulnya Allah. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, dzunubi dari dosa-dosaku, waftahli, dan bukakan untukku abwaaba rahmatik, yaitu pintu-pintu rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah memberikan bimbingan ketika kita masuk masjid. Kemudian kalau di kitab yang lain atau seperti dari beberapa banyak kitab menerangkan, kemudian kita adalah mendahulukan ya dengan kaki kanan kita. Kemudian dianjurkan la tajlis, jangan duduk dulu ke dalam masjid itu illa kecuali kita melaksanakan 2 rakaat salat tahiyatul masjid. Kecuali memang saat kita masuk ini salat wajib telah dilaksanakan, maka kita segera untuk ittiba melaksanakan salat wajib tersebut. Wa idza kharaja, ketika keluar dari masjid, qala bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Kemudian ketika keluar dari masjid mengucapkan doa juga, dengan doa adalah Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Kalau tadi masuk abwaaba rahmatik, yaitu pintu-pintu rahmat. Kemudian kita keluar adalah minta agar dibukakan adalah
ya pintu-pintu karunia, pintu-pintu karunia, karena nanti ketika kita usai keluar dari masjid biasanya akan kembali kepada apa? Kepada aktivitas-aktivitas sebagai mestinya. Seperti kita saat ini setelah melaksanakan taklim, kegiatan ini kita akan keluar dari masjid, apa yang kita lakukan? Yaitu aktivitas seperti biasa. Fantashiru fil ardi wabtagu fadlan minallahi wa ridwana. Untuk mencari anugerah dari Allah. Yang ke kantor juga harus ke kantor, yang dia berdagang harus ke tokonya, maka yang dipinta adalah dibukakan fadlik. Fadlik ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid qala bismillahi Allahumma shalli ala Muhammadin wa azwaji Muhammadin. Ada juga doa yang diajarkan Nabi adalah mendoakan kepada Nabi Muhammad dan juga keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam segala hal, dan hal itu ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau kita ini ittiba kepada syariatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini mengaplikasikan, mengamalkan ayat yang Allah nyatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya aku ciptakan untuk ibadah. Ternyata setelah dikaji secara detail, setiap amaliyah, setiap gerakan-gerakan aktivitas bagi umat Nabi Muhammad ini ada contoh-contoh dari Nabi, ada doa-doa dari Nabi, ada zikir-zikir dari Nabi. Itu menjadikan aktivitas kita semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, diberikan oleh Allah kekuatan untuk ittiba, menteladani, mengikuti semua apa yang dicontohkan Nabi. Kita semampu-mampu kita, mastata'tum, semampu-mampu kita untuk mencontohnya. Ya Arhamar Rahimin, warij alal muslimin, Allahumma arzuqna ilman nafi'ah, rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Allahumma ij'al istima'na hadha ya Allah istima'an marhuma, tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala maridan illa syafaita, wala dainan illa qadaita, hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita yassarta ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat, qadiyal hajat, qadiyal hajat, qadiyal hajat, iqdi hajatina ya Allah, hajatil muslimin wal muslimat fi hadzal masjid al muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.